trimesteran. Jadi 4 bulanan. 12 bulan dibagi menjadi 3, 4 bulanan gitu kan. Kalau mau dirubah semacam itu, maka yang pertama adalah menjelaskan kepada teman-teman semuanya ini yang mau dirubah sistemnya, mengapa perubahan tersebut perlu untuk dilakukan. Ya kan? Kenapa perubahan itu perlu untuk dilakukan? Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari proses perubahan tersebut? Tujuannya adalah apa? Untuk unfreezing kondisi Anda. Untuk membuat Anda benar-benar berkomitmen untuk berubah dan sama-sama ingin berubah. Karena kalau yang ngomong tentang perubahan itu cuma Cak Alif gitu ya, Mas Alif ngomong di depan Anda, pokoknya sekarang Anda mau saya rubah dari 6 bulanan jadi 4 bulanan. Tanpa kemudian menjelaskan apa sih tujuannya, apa sih maksud baiknya, apa sih yang bermanfaat dengan Anda, maka kan nggak ada gunanya. Gitu kan? Maka itu tahapan yang dimaksud dengan unfreezing. Tujuannya apa? Diikat komitmennya seluruh anggota organisasi supaya perubahan ini bukan lagi menjadi kepentingan dari top management, tapi juga kepentingan dari seluruh perusahaan. Right? Itu tahapan unfreezing. Setelah unfreezing selesai, mereka akan movement. Sama-sama. Yuk, karena kita sudah berubah, oke, maka kalau dulu 6 bulanan, sekarang 4 bulanan. Kalau dulu tahapannya ada kuliah, ada ujian, ada TTM dan lain sebagainya, sama kok tahapannya juga semacam itu, tapi TTM-nya sekarang seminggu 2 kali. Misalnya semacam itu. Atau kemudian apalagi ya contohnya yang lain ya. Waktunya kalau misalnya seminggu tetap 1 kali, waktunya bukan lagi 2 jam 1 kali pertemuan, tapi 4 jam. Nah, semacam itu. Itu adalah movement, pergerakan bersama. Tapi semuanya di situ sudah kayak komando, sudah disiapkan. Yuk, kita siap menuju perubahan di sana ya. Siap, mulai, maju, jalan. Yuk, cek, 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 cek. Nah, bareng-bareng kita berubah. Udah kan? Kalau sudah berubah, sampai kemudian pada satu titik yang stabil, dalam arti sudah mulai stabil untuk bisa berjalan trimesteran, maka dia harus refreezing. Refreezing apa sih? Dibekukan ulang. Supaya kemudian itu menjadi satu sistem yang bisa diinternalisasikan bersama di dalam organisasi kita. Ngono maksudnya. Ngono. Ngono-ngono ya aja ngono. Adakah yang mau tanya hal yang ngono-ngono? Nggak ada? Semuanya sudah ojo ngono ya. Ya, loading, ayo masih loading ini yang tampangnya nggak ketawa itu udah 486 mesti terus loading gitu. Sekarang sudah Pentium berapa masih 486. Nah, yang tanya itu makin itu zaman bahula gitu. Paham nggak Mbak maksudnya? Gitu ya. Tadi yang tanya siapa kok aku jadi tanya? Ada ya, paham ya maksudnya gitu ya. Itu tahapan yang dimaksud dengan apa? Unfreezing, movement dan juga refreezing. Sip. Pertanyaan yang lain. Ayo, materi sebelumnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada tak bawa dulu ya teman-teman pada yang ini ya. Metode mau dibawa kemana? Weh, tentu dong. Anda belum pernah dengar saya nyanyi ya? Lebih baik tidak. Kalau gitu, Meli Guslo, wah, saya Antohudnya bukan Meli Guslonya gitu. Antohud kalau segini, Meli Guslonya seberapa ya ini ya? Waduh, gitu. Nyanyi bareng-bareng ya. Tahu lagu itu nggak? Nggak tahu ya udah kembali kalau ini. Bangkoyep gitu loh. Oh, hah? Belum. Aku bukan Bang Toyib. Alah, yo. Ini oh, apa? Loh, Anda kan mahasiswa kalau di sini. Oh, yang dipikir kok jadi titik amal. Iya, yang tutup. There is no such a free lunch. Betul toh? Ki carane nutup piye? Enter bae. Iya. Aduh.
Ya dulu ya, bahas ini dulu, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Ada yang nggak bisa nyanyi? Waduh. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan SWOT, bukan SEWOT, tapi SWOT. Ya, ayo semuanya coba ngomong SWOT bareng-bareng. SWOT. Mulutnya harus sampai judir ke depan semuanya. Ayo, 1, 2, 3. SWOT. Ya, oke. Kepanjangannya adalah SEWOT. Itu kayak teman saya itu. Nama panggilannya siapa? Oon. Nama panjangnya siapa? Bloon. Padahal nama dia Bisronudin ya jadi. Nah, ini SWOT. Itu adalah S-nya adalah strength. W-nya adalah weaknesses. O-nya adalah cepek deh. Mesti kata Mbah Google. Ana to tulisannya di situ. Neng di? Hah? Mana toh? Ini yang bikin materi ini saya apa Anda tuh? Jadi Anda lebih tahu daripada saya. Oh iya ya. Ini ya. Ayo coba berdiri jelaskan. Sambelnya masih ada. Gimana? Oh ya, saya kira di gigi saya ada sambel. Betul, sudah ada di sini ya. Strength, weaknesses, opportunity, temannya masakan opor, sama threat. Oke ya, itu disingkat menjadi SWOT. Nggak pakai E. SWOT ya. Ini kalau Anda misalnya mau buka Ambon kali. Anda mau buka bisnis, ini bisa digunakan nih. Jadi yang namanya strength, weaknesses itu adalah hal yang positif yang jadi kekuatan sama hal yang negatif yang jadi kelemahan, tapi sumbernya dari internal perusahaan. Dari dalam. Sedangkan opportunity dan juga threat itu adalah kesempatan dan ancaman yang sumbernya dari luar. Betul. Contohnya, siapa yang bisa bikin contoh? Contohnya yang mana, Bu? Oh iya. Iya, kayaknya hari ini saya lebih pintar dari kelas. Saya diajari aja lewat kelas gantian ya. Apa yang dari opa? Ya, ayo bikin contoh, ayo. Anda bikin contoh coba yang strength. Dia kayaknya baru bangun. Baru datang. Enggak apa-apa, memang saya perlu dikerjain kok supaya. Strength. Perusahaannya apa? Banyak uang. Perusahaannya apa dulu kok? Hah? Perusahaan apa? Satu perusahaan di Indonesia yang terkenal, sebutkan. Pulang PT Lapindo. Bagri Telkom. Bagri Telkom itu saya kok nggak kenal ya. Gimana kalau diganti soto Pak Soleh? Nah, itu ya. Gampang ya, soto Pak Soleh gitu. Besok kalau ke Jogja tak anterin ke soto Pak Soleh. Emang ada ya soto Pak Soleh? Ya pokoknya soto gitu ya, warung soto. Strength-nya apa? Strength-nya apa? Strategis. Strength tempatnya strategis. Ada contoh yang lain nggak yang lebih gampang? Strength itu yang sumber kekuatan dari dalam. Enggak menjamin. Rasanya kenapa? Rasanya kok jadi tersipu-sipu loh. Saya itu gitu loh, berbinar-binar melihat Pak RT kok malah tersipu-sipu. Nanti moto saya lagi ya Pak RT. Tapi kalau moto itu jangan gini, gini Pak RT, jangan gini-gini. Kalau gitu ya di motor karpetnya nanti. Oke. Strength-nya misalnya